Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Febrian. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal PPKN. Oke, langsung saja ke soalnya. Satu, menurut Undang-Undang 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh A. Presiden, B. DPR, C. MA, D. MPR, E. DPR, dan MPR. Dari soal tersebut saya akan menjelaskan satu persatu. Tolong disimak. Yang A. Presiden. Menurut Undang-Undang NRI 1945 menetapkan kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Hal ini adalah sebagai bagian dari resiko otomatis yang ditimbulkan oleh sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memegang fungsi ganda. Oke, yang B. DPR. DPR berdasarkan Undang-Undang NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki peran besar 3 fungsi utama. Fungsi tersebut adalah sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran. Saat ini DPR dituntut untuk mampu bertransformasi menjadi parlemen modern. Oke, yang C. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pengabdian yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, jadi nomor 1 ini C jawabannya sudah terlihat, yaitu menyatakan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung atau MA. Nah, yang D adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berkenaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota ditambah 1 anggota. Nah, jadi MPR ini dapat membatalkan yang undang-undang yang dibuat oleh DPR sebesar 50%. Nah, oke, lanjut. DPR dan MPR. Seperti yang saya katakan tadi, kekuasaan DPR yaitu sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintahan, dan fungsi anggaran. Sedangkan MPR tadi data memutuskan pengubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%. Nah, jadi jawaban yang nomor 1 tadi C, yaitu menyatakan kekuasaan kehakiman di lingkungan oleh sebuah Mahkamah Agung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Oktaviani dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjawab soal nomor 5. Kita tidak bisa menutup pengaruh dunia, tetapi kita harus. Jawaban yang tepat adalah C. Menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada merek dagangnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa? Karena Indonesia menganut ideologi terbuka yang membuat Indonesia tidak bisa menutup pengaruh dari luar. Oleh sebab itu, globalisasi harus disikapi secara bijak, yakni apabila ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai yang kita anut, maka harus kita hindari. Tetapi apabila ada nilai-nilai baik untuk Indonesia, maka dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memang menganut ideologi terbuka Pancasila. Yang dimaksud dari ideologi terbuka Pancasila, yakni Pancasila memiliki sifat dinamis yang mencerminkan sifat keterbukaan
keterbukaan pemikiran, sehingga bisa menerima perkembangan iklim atau perubahan iklim yang terjadi. Namun, dalam hal ini Pancasila tidak mengurangi nilai-nilai dasarnya sendiri hanya karena untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut.